Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Safriando dari kelas 12 Teknik Permesinan C. Di sini saya akan mengerjakan sebuah job serta akan memberikan langkah-langkah cara pengerjaannya. Di sini sudah ada sebuah gambar job yang akan saya kerjakan. Bisa dilihat, diameter terbesar dari benda kerja yang akan dibuat adalah 50 mm, serta diameter terkecil dari benda kerja ini adalah 20 mm. Dan panjang dari benda kerja ini adalah 75 mm. Ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan di sini, terutamanya pada setiap tingkatan. Pada diameter 20, terdapat sebuah chamfer di sini. Terdapat sebuah chamfer dengan panjang 3 dan dengan sudut sebesar 45 derajat. Terusnya di sini terdapat sebuah cekung pada pojok kiri dengan radius 4, dan pada diameter 30 terdapat suatu cembung di sini dengan radius 2. Di diameter 40 ini terdapat cembung di sini dengan radius 4 dan terdapat cekung dengan radius 17. Di diameter 50 ini terdapat cembung dengan radius 4. Mungkin itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam job ini. Selanjutnya kita masuk ke program. Di sini, untuk awal kita akan menggunakan T1. T1 di sini saya akan memasukkan pahat rata. M3 untuk menghitungkan spindle, speednya kita menggunakan 490, dan M8 untuk menghitungkan coolant. G0, X52, Z3. X-nya selanjutnya X50,1, G1, Z-75, F0,2. Kita menggunakan kecepatan pemakanan yaitu 0,2. X53, selanjutnya G0, Z3. Dan program selanjutnya adalah G90. G90 ini adalah siklus pembubutan memanjang atau sama seperti G1, tapi ini adalah cara ringkasnya. Atau bisa digunakan, G90 ini bisa digunakan untuk pembubutan berulang, ya, untuk meringkas program. Itu program. Selanjutnya ada X47, Z-60, F0,2. Diameter 47 dengan panjang yang akan dibubut yang akan saya bubut adalah 60 dengan kecepatan pemakanan yaitu 0,2. Selanjutnya ada X44, X42, X40,1, G0, X51, Z3. Kita menggunakan 51 karena diameter terbesar sebelumnya adalah 50,1. Untuk membebaskan pahat, kita tambahkan 1 mili dari diameter besar. Jadi saya memasukkan 51. Selanjutnya, programnya masih sama, G90. Yang berbeda di sini adalah diameter dan seberapa panjang kita akan membubut. Yaitu di sini saya memasukkan 37 dengan X37, Z-35, F-nya masih sama. Selanjutnya ada X34, X32, X30,1, G0, X41, Z3. Di sini 40,1 karena diameter sebelumnya adalah 40,1. Selanjutnya G90 masih sama, diameternya saja yang berubah di sini. X27, Z-13, panjang yang akan kita bubut. X24, X22, X20,1, G0, X30, Z100. Kita jauhkan pahat dari benda kerja. M9 untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle. Jika kalian perhatikan di sini, diameter yang saya bubut di akhir adalah 50,1, 40,1, 30,1, dan 20,1. Kenapa? Kan diameternya itu ada 50,
40, 30, dan 20. Kenapa harus ada 0,1? Di sini 0,1 yang saya lebihkan akan saya gunakan untuk melakukan finishing. Kita lanjut ke program finishing. T2, kita akan memasukkan tools pahat finishing di sini. M3 untuk menghidupkan spindle. Kita akan menggunakan speed yaitu 1000, X0 untuk titik pusat, M8 untuk menghidupkan coolant. G1 Z0 F0,05, kita akan menggunakan kecepatan pemakanan yaitu 0,05. X14, X20 Z-3, Z-13, G3 untuk membuat cekung, X24 Z-15 R2. Kita akan membuat cekung pada bagian pertama itu pada pojok kiri yaitu dengan radius 2 dengan kecepatan pemakanan yaitu 0,05. Lanjut G1 X26, lanjut lagi G2 untuk membuat cembung di sini pada diameter 30 dengan radius 2 dengan kecepatan pemakanan yaitu 0,05. G1 Z-35, maaf. Lanjut X32, G2 membuat cembung pada diameter 40 dengan radius 4. G1 Z-35,5. Lanjut G3 untuk membuat cekung pada diameter 40 dengan radius 17. G1 Z-60, X42, G2 untuk membuat cembung, X50 Z-6, R-nya adalah 4. G2 untuk membuat cembung pada diameter 50 dengan radius 4. G1 Z-75, X53, G0 Z500, kita jauhkan pahat dari benda kerja. M9 M9 untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle, M30 untuk mengakhiri program. Selain membuat ini, kita sudah selesai sebenarnya. Tapi di sini saya akan menambahkan sebuah ulir. Sebuah ulir di sini. Pada bagian sini. Dengan panjang 10, serta kita akan mengebor pada bagian sini. Pada lurus ini. Kita akan mengebor pada bagian situ. Langsung saja kita ke programnya. Maaf. Kita ke programnya di sini. Ulir. Kita menggunakan T3. Kita menggunakan T3 di sini. T3 saya akan memasukkan pahat pembuatan ulir. M3 untuk menghidupkan spindle. Speednya kita menggunakan 300. G0 X22 Z3. G92. Di sini G92 adalah siklus pembuatan ulir. X19,7 Z-10 panjang ulirnya. F1,5. F di sini bukanlah kecepatan pemakanan, yaitu melainkan kisar ulir. Di sini saya akan membuat ulir dengan kisar 1,5. Lanjut X19,5, X19,3, X19,2, X19, X19,8, maaf, X18,8, X18,6, X18,5, G0, X30 membebaskan pahat, Z10 menjauhkan pahat dari benda kerja, M5 untuk mematikan spindle, M30 untuk mengakhiri program. Di sini kita akan melakukan penguliran sebanyak 9 kali. Untuk program bor di sini kita akan melakukan pengeboran sebanyak 3 kali. Pengeboran pertama, ini programnya T4 M3 S400. Kita akan melakukan tool 4. Tool 4 di sini saya memasukkan bor berdiameter 8, M3 untuk menghitungkan spindle, S400 speednya kita akan menggunakan 400. G0, X0 untuk berada di titik pusat, C3, M8 untuk menghidupkan coolant, G74 G74 di sini adalah siklus pengeboran, R2, G74 Z-50, kedalamannya kita akan bor yaitu 50, Q3000 F0,2, G0 X25 Z100. Di sini Q adalah feed rate atau sejauh mana bor itu akan masuk. Di sini Q biasanya menggunakan satuan mikrometer. Jadi di sini saya memasukkan 3000 mikrometer sama dengan 3 mm. Jadi bor ini akan masuk sejauh 3 mm. Dan R di sini bukanlah radius melainkan rapid atau sejauh mana bor ini akan mundur. Di sini saya memasukkan 2 karena rapid ini memiliki satuan yaitu milimeter. Jadi saya masukkan 2
dia akan mundur sejauh 2 mm. Pengeboran dalam turning itu bisa dibayangkan seperti mematuk. Jadi maju mundur maju mundur. Pengeboran kedua di sini ada T5. T5 di sini saya akan memasukkan bor dengan diameter 10, M3 untuk menghidupkan untuk menghidupkan spindle, maaf. Speednya yaitu 400, masih sama seperti tadi yang di atas. Yang berbeda di sini adalah kedalaman pengeboran. Saya memasukkan 40, min 40. Selanjutnya ada T6, pengeboran ketiga. Di sini saya akan memasukkan bor dengan diameter 12. Programnya masih sama, yang berbeda di sini adalah kedalaman pengeborannya yaitu min 30. Selanjutnya di sini ada G0 X25 Z100, menjauhkan bor dari benda kerja, M9 untuk mematikan coolant, M5 untuk mematikan spindle, dan M30 untuk mengakhiri program. Mungkin segitu saja untuk pembahasan program. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya. Langkah awal kalian bisa tekan pada pojok kanan atas sendiri itu, bawahnya tanda silang. Kalian bisa pilih new project, centang. Kalian tekan pada kolom ketiga di sini untuk menyeting bahan. Saya masukkan di sini adalah 130 panjang bahannya. Diameternya adalah 55. Nggak mungkin kita memasukkan 50, sama seperti benda yang akan kita buat. Dan di sini panjang bahan yang akan dicekam adalah 30. Saya masukkan 30 di sini. Jadi masih ada 100 mili yang terbebas dari cekam. Selanjutnya kita masuk ke pahat. Di sini pertama saya akan menggunakan pahat nomor 5 untuk pahat rata. Selanjutnya di sini tools nomor 2 saya akan memasukkan nomor 26 untuk finishing. Tools nomor 3 saya akan memasukkan nomor 103 untuk pembuatan ulir. Dan tools nomor 4 saya akan memasukkan bor dengan diameter 8. Selanjutnya tools nomor 5 saya akan memasukkan bor diameter 10, maaf. Dan tools nomor 6 saya akan memasukkan bor dengan diameter 12. Lanjut kita menulis ke tabel di sini. Tekan tabel kolom ke berapa? 1 2 3 4, kolom kelima. Dan kalian tekan pada kolom bawah untuk mulai mengetik. Kalian bisa tulis T1, M3. Kalian masukkan speednya tadi 490, M8 untuk minuman coolant, dan seterusnya seperti yang program yang saya berikan tadi. Karena untuk menghemat waktu saya akan menggunakan save-savean saya. Ini sudah ada, sama seperti yang tadi. Ini finishing T2. Untuk ulir kalian bisa masuk pada tabel kedua di sini, kan. Nah, ini T3 untuk ulir. Masuk lagi ke pengeboran, kita pindah ke tabel ketiga di sini. Ada T4, T5, T6. Kita langsung masuk ke pengerjaannya. Di sini saya akan menggunakan kamera nomor, di sini awal-awal saya akan menggunakan kamera nomor 1. Kita mulai di sini. Di sini di awal kita akan membuat diameter 50,1, selanjutnya 40,1. Selanjutnya kita akan membuat diameter 30,1. Dan selanjutnya kita akan membuat diameter 20,1. Selanjutnya kita tukar tools menjadi tools finishing, jadi tools 2, membuat chamfer, membuat cekung,
sembung dengan radius 2, sembung lagi dengan radius 4 sini, dan membuat cetung dengan radius 17. Selanjutnya membuat sembung dengan radius 4 dan selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke penguliran. Ini penguliran pertama, penguliran kedua, penguliran ketiga, penguliran keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan selesai. Ternyata cuma 8 penguliran ya. Kita masuk ke pengeboran sini. Bor pertama yaitu bor dengan diameter 8 dengan jarak maju yaitu 3 mili dan jarak mundur adalah 2 mili. Seperti dilihat, mengebor seperti mematuk, maju mundur. Bor pertama yaitu diameter 8 dengan kedalaman 50. Pengeboran kedua yaitu dengan diameter 10 dengan kedalaman 40. Pengeboran ketiga yaitu dengan diameter 12 dengan kedalaman 30. Dan selesai. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah gambar pengeboran ulir. Oke, mungkin cukup segini saja video dari saya. Maafkan saya jika saya ada salah kata ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang tepat ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang jelas. Saya Frans Safriando pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm not afraid.